Tuhan, sahabat Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa 5 kitab Mose yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan, ini ditulis oleh Mose sendiri. Mulai dari penciptaan. Ya. Sementara kita tahu bersama Mose nanti lahir ketika orang-orang Israel berada di tanah Misraim, ya, dalam perbudakan di sana. Nah, saudara-saudara, tetapi inilah bagian yang kita yakini bahwa apa yang ditulis oleh Mose, khususnya kitab Kejadian, khususnya kitab Beresit ini, semua ini mulai dari penciptaan sampai parasa yang kita baca hari ini, itu semua disingkapkan oleh Tuhan secara pribadi kepada Mose. Tuhanlah yang memberikan dia hikmat, pengetahuan surgawi, sehingga dia bisa mencatat, menulis secara detil begitu luar biasanya sejarah nenek moyang bangsa Israel. Dari sejak penciptaan, bayangkan sampai keturunan-keturunannya, ya, sampai mereka berada di Misraim. Zaman ketika Yosef, anak daripada Yakub, menjadi orang yang berkuasa. Nah, ini terjadi ketika Mose dipanggil Tuhan untuk naik di atas Gunung Sinai. Dalam pertemuan perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan, kurang lebih selama 40 hari, 40 malam. Sampai Mose tidak makan, tidak minum. Dia begitu intim dengan Tuhan, dia begitu menikmati Tuhan. Dia menikmati hal-hal yang luar biasa, pewahyuan penyikapan yang luar biasa, sehingga dia bisa mencatat dan menulis peristiwa tentang penciptaan sampai kepada perjalanan nenek moyang bangsa Israel. Nah, saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jangankan kita bicara, saudaraku, ya, kurang lebih mungkin 5.000-an tahun yang lalu, tentang proses penciptaan, tentang kehidupan awal Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Zaman sekarang saja, saudara, masih banyak kita melihat di daerah-daerah terpencil, ya, nggak usah daerah terpencil, bahkan di kota Sumba sendiri pun, di tengah-tengah kota, masih banyak kita bisa menemukan dan melihat rumah-rumah tempat tinggal yang dibuat dari atapnya itu dari alang-alang, ya, dari alang-alang, sudah. Ya. Mungkin di desa-desa, di kampung-kampung yang masih terpencil, ya juga mungkin masih terbuat dari alang-alang, dari pepohonan, ranting dan yang lain-lain. Nah, begitu juga kira-kira kalau kita mau menggambarkan keadaan tempat tinggal mungkin manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka diberkati Tuhan menjadi satu keluarga, supaya mereka tidak kepanasan ketika panas terik dan mereka tidak kedinginan ketika kehujanan. Nah, yang ingin saya bawa kepada kita pada kesempatan Sabat yang kudus, Sabat yang mulia pagi hari ini, siang hari ini, zaman dulu jangankan yang namanya tempat ibadah, orang Israel sendiri pun ketika mereka keluar dari Misraim, membangun yang namanya kemah suci, yang namanya miskan, itu sistemnya bongkar pasang. Ya.
bongkar pasang sebelum menjadi permanen. Ya, ketika bait suci pertama dibangun oleh anaknya Daud yang bernama Salomo. Nah, di zaman Adam, saudaraku, ketika orang mau bersekutu dengan Tuhan, tidaklah mungkin mereka akan datang ke rumah Tuhan. Gak ada yang namanya rumah Tuhan saat itu. Tempat ibadah secara khusus tidak ada. Ketika mereka beribadah tidak seperti kita sekarang, sudah ada yang namanya sidur, urut-urutan atau mungkin liturgi, gak ada. Tetapi zaman dulu, dari sejak Adam, cara mereka mendekat kepada Tuhan, cara mereka datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ini diberikan hikmat, pengetahuan, diberikan pewahyuan oleh Tuhan kepada Mose untuk menuliskan itu. Dan itu dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel sejak dari yang namanya Adam, Hawa, dan keturunannya. Bagaimana cara mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan? Yaitu melalui yang namanya persembahan. Melalui yang namanya persembahan. Jadi ketika mereka membuat satu mezbah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu berarti mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Maka kata korban itu sendiri, saya pernah jelaskan, itu diambil dari kata bahasa Efraimnya karof. Karof itu sendiri memiliki makna yaitu mendekat. Mendekat diri kepada Tuhan. Sampai kepada yang namanya sistem korban yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Mose untuk disampaikan kepada orang Israel. Supaya bangsa ini tetap dekat dengan Tuhan, supaya bangsa ini tetap diterima oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka tentang yang namanya sistem korban. Jadi korban itu tidak lain adalah upaya manusia, termasuk bangsa Israel, untuk mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi zaman dulu, termasuk dalam konteks yang kita baca tentang Kain dan Habel saat ini, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, berarti mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat sama-sama mereka beribadah kepada Tuhan. Kain datang beribadah kepada Tuhan, Habel juga datang beribadah kepada Tuhan. Waktu datang beribadah kepada Tuhan, Kain datang membawa persembahan kepada Tuhan, begitu juga dengan Habel. Tetapi ternyata firman Tuhan mencatat, ibadah daripada Kain tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi ibadah daripada Habel ini diperkenankan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Nah, dengan kata lain yang ingin saya garis bawahi kepada kita, bisa saja sama-sama hari ini kita beribadah. Sama-sama kita memakai atribut kelengkapan ibadah, perempuan dengan tudung doanya, laki-laki mungkin dengan jubah doanya, dengan talit. Sama-sama kita duduk diam, sama-sama kita mungkin menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah ibadah kita, apakah persembahan kita hari ini, waktu kita datang kepada Tuhan, itu diperkenankan Tuhan apa tidak? Diterima oleh Tuhan apa tidak? Walaupun dalam konteks kita sama-sama ibadah. Kita bisa saksikan, apalagi kalau kita dulu maksudnya, sebelum memahami kebenaran yang hakiki, kita datang ke gereja. Tapi di gereja kita datang ngapain? Kita di gereja hanya datang tidur misalnya. Kita di gereja hanya datang ngerumpi. Kalaupun dulu kita dengar khotbah, kita pun gak ngerti. Begitu Bapak terima kasih, kita pulang. Apakah ibadah yang seperti itu
memang sama-sama beribadah, saudara. Sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi, apakah ibadah kita semua hari ini, yang hadir hari ini, berkenan dan diterima di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang mendatangkan satu keharuman di hadapan Tuhan atau tidak? Ya. Maka kembali lagi dalam konteks yang kita baca hari ini, yang sedang saya angkat, saya bahas pagi siang hari ini. Apanya yang membuat sehingga ibadah daripada Kain ternyata tidak diperkenankan Tuhan, tidak diindahkan, tidak diterima oleh Tuhan? Ayat yang kelima bilang, tolong Pak Rene baca sekali lagi. Kejadian 4 ayat yang kelima. Ia biasa duduk di bawah asal. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, tetapi apa? Kain dan korbannya tidak diindahkan. Berarti yang tidak diindahkan oleh Tuhan, yang tidak diterima, diperkenankan Tuhan adalah Kain yang pertama dan korbannya, persembahannya yang kedua. Ternyata Kain ini bicara pribadi. Ini bicara tentang sikap hidup. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-12. Memberikan satu konfirmasi yang cukup jelas kepada setiap kita. Kenapa sampai ibadah daripada Kain itu tidak diperkenankan Tuhan? Sekalipun sama, saudara. Datang dengan penuh kerendahan hati mungkin. Datang dengan berbagai macam atribut. Dengan sikap tertentu. Tetapi 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, tolong Pak Rende baca. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, ternyata segala perbuatannya, dengan kata lain, kalau orang ini, kalau si Kain ini tidak lagi dalam konteks mau beribadah kepada Tuhan, kelakuannya, pribadinya, sikap hidupnya, tabiatnya itu tidak baik. Kehidupan hari-harinya tidak baik, saudara. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting bagi setiap kita. Jangan sampai kita ini hanya kelihatan baik, hanya kelihatan rohani ketika kita datang beribadah dalam konteks seperti ini, dalam sebuah pertemuan di hari Sabat yang kudus. Kita datang dengan memakai atribut, ya, jubah doa, jubah sembahyang ini kelihatannya baik memang. Tetapi sangat disayangkan hari-hari yang lain di luar hari yang kudus, di luar hari Sabat, ternyata hidup kita tidak benar. Kita hidup di dalam dosa dan kejahatan. Kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya selalu menggarisbawahi dan mengingatkan kepada setiap kita, yang disebut yang namanya ibadah itu bukan hanya ketika kita ada di dalam sebuah pertemuan seperti ini. Ketika kita lagi berkumpul di hari Sabat, lalu beribadah kepada Tuhan, jangan pernah kita membatasi ibadah hanya sebatas ini. Roma pasal yang ke-12, Saul menulis kepada jemaat yang ada di Roma melalui suratnya. Dari ayat yang pertama bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu. Artinya hidup kita, tubuh kita ini yang jadi persembahan, menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu bukan hanya di hari Sabat, bukan hanya di mesbah doa ketika kita beribadah, tetapi setiap hari. Dari waktu ke waktu, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi.
Maka Saul menegaskan betul, ketika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan di kantoran, maka lakukan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Engkau menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang rajin, menghargai pemimpin, menghormati pemimpin. Ini adalah bagian daripada kita memuliakan Tuhan. Itu pun adalah ibadah. Ketika kita sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan baik, dengan dengaran sama guru, jadi anak yang rajin. Itu pun kita sedang memuliakan Tuhan. Itu bagian dari ibadah kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun profesi kita, apapun status kita, di dalam rumah tangga, di dalam kantoran, di dalam dunia pendidikan, di sekolah, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, baik secara pribadi di dalam doa, baik di dalam kelompok melalui mesbah doa, atau dalam pertemuan ibadah Sabat yang kudus, ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu menjadi satu keharuman. Persembahan kita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena berulang kali yang saya tegaskan, saya ingatkan, yang Tuhan kedepankan, yang Tuhan inginkan adalah sebuah persekutuan yang intim, sebuah keharmonisan. Jangan hari-hari lain di luar hari Sabat kita bergaulnya dengan malaikat si Hillel misalnya, malaikat Halel yang dibuang, yang lebih kita kenal dengan malaikat Lucifer. Hari lain kita bergaul sama malaikat, berteman sama malaikat Lucifer. Nanti hari Sabat baru kita bergaul dengan, berteman dengan malaikat Gabriel misalnya, ya, malaikat Mikael misalnya. Ini adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Sementara di luar itu tidak. Ya. Sementara di luar tidak. Jadi ini penting bagi kita, saudara. Jadi yang membuat sehingga ibadah daripada Kain itu tidak diperkenankan oleh Tuhan karena sikap hidupnya, pribadinya, yang hari-hari tidak hidup memuliakan Tuhan. Yang kedua, kata firman Tuhan ayat yang kelima tadi, bukan hanya Kain yang tidak diterima oleh Tuhan ibadahnya, tetapi juga korbannya. Saya percaya saudara, di dalam kalimat ini tersirat betul, sekalipun tidak secara eksplisit, tidak secara tersurat, tidak ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang tidak mungkin semua dicatat. Adam dan Hawa hidup aja, ya, kita tahu 900 lebih tahun. Tidak banyak yang dicatat aktivitas mereka setiap hari. Karena kalau dicatat, waduh, sangat banyak. Dan gak mungkin nanti kita akan bisa baca, bawa. Kalau mungkin seperti sekarang masih bisa bawa dengan kecanggihan teknologi. Tapi untuk baca, yang kecil saja begini kita udah malas baca. Apalagi kalau udah lihat bukunya setebal begini. Ya. Sehingga saya percaya bagaimana persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu sesungguhnya sudah disampaikan kepada Adam, kepada Hawa. Bagaimana ibadah yang berkenan itu, mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa. Karena kalau tidak dikonfirmasi oleh 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12, mungkin kita bisa menimbulkan multitafsir, menafsirkan hal yang macam-macam. Tetapi kalau orangnya sudah jahat, saudara, kalau orangnya sudah jahat, pasti kecenderungannya hanya ingin memberontak
terhadap ketetapan, terhadap aturan, terhadap hukum, undang-undang yang sudah dibuat. Jadi kemungkinan besar cara untuk mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan itu sudah disampaikan kepada Adam, kepada Hawa. Tetapi dasar Kain, memang firman Tuhan bilang, ya, tabiatnya jahat, hatinya jahat, bergaulnya sama si Lucifer tadi, temannya sama Lucifer, sehingga akhirnya dia pun kemungkinan besar mempersembahkan korban yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya udahlah, sekedar aja, ngapain sih? Ya gua juga kan kerjaannya petani, ya udah ini aja lah. Ya, yang ini aja yang gua persembahkan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa disogok. Beda dengan Tuhan yang lain. Sehingga sekalipun orang yang gak datang, persembahannya dikirim, dititip. Saya titip persembahan ya. Ada juga kemarin ya, Bu Gembala, ada yang titip persembahan ya, 50.000. Saya nitip persembahan ya, katanya gitu kan. Loh, kalau kita lihat banyak gereja-gereja yang modern sekarang di warta jemaatnya sudah ditulis. Untuk persembahan itu bisa ditransfer. Persembahan syukur, persembahan sukarela, perpuluhan bisa ditransfer. Jadi saudara nggak perlu datang ke gerejanya, ke ibadahnya. Tetapi persembahan jangan sampai ketinggalan. Lu boleh nggak datang. Lu boleh di rumah, nggak apa-apa. Tetapi persembahannya harus. Gitu kan? Nah, Tuhan kita itu nggak bisa disogok, saudara. Saya sudah jelaskan kemarin, kalau saudara baca Yesaya pasal yang pertama, ya, sampai Tuhan jijik muak. Aku jijik dengan persembahan, dengan korbanmu, dengan perayaanmu. Bukan karena persembahannya. Kenapa? Karena di satu sisi mereka mempersembahkan korban, mereka di satu sisi merayakan perayaan yang diperintahkan Tuhan, tetapi di sisi lain mereka abaikan hukum-hukum yang lain. Mereka abaikan yatim, janda, mereka tekan, mereka peras, dan yang lain-lain. Mereka membunuh. Makanya jelas di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 yang sudah kita baca tadi, renungkan bersama. Ingat saudara, yang Tuhan inginkan pertobatan. Coba baca lagi Pak Rende, Yeremia 7 dari ayat yang ketiga. Beginilah Yahweh Sebaot, Elohim Israel berfirman, perbaikilah jalanmu dan perbuatanmu, maka aku akan membiarkan kamu tinggal di tempat ini. Yang Tuhan inginkan perbaiki tingkah laku, perbaiki jalan kita, sikap hidup kita. Maka Tuhan akan berkenan ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan. Ayat 4 terus. Biarlah engkau tidak mempercayakan dirimu kepada ucapan dusta yang mengatakan, tempat suci Yahweh, tempat suci Yahweh, inilah tempat suci Yahweh. Rupanya saudara, ya, banyak yang mereka sebagai orang penguasa di bait suci, para petinggi di bait suci suka menaburkan perkataan dusta, perkataan bohong. Jadi seolah-olah lu nggak apa-apa, tingkah laku hidupmu itu bejat, jahat, lu pencuri, lu pembunuh, nggak apa-apa. Yang penting minggu lu datang ibadah. Iya, transfer aja duitnya. Yang penting korbannya, persembahannya jangan lupa dikirim. Nah, yang bahayanya justru jemaat-jemaat Tuhan, bangsa Israel percaya dengan perkataan dusta. Sehingga mereka tetap dengan sikap hidupnya yang jahat, tetap dengan sikap bejatnya, kejahatan jalan terus. Yang penting kalau Sabat mereka datang ke rumah Tuhan, berarti aman. Nggak ada jaminan. Makanya ayat 9 bilang apa Pak Rende? Akankah kamu mencuri, membunuh, dan berzina, dan bersumpah palsu? Masakan kamu membunuh, berzina, mencuri, bersumpah palsu terus? Dan membakar dupa bagi Baal, serta
berjalan mengikuti ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal, lalu masuk dan berdiri di hadapanku di dalam bait ini yang atasnya namaku disebut, dan kamu mengatakan, kami diselamatkan untuk melakukan semua kejijikan. Masakan saudara mereka pede? Mereka pikir bahwa Tuhan itu bisa dirayu, bisa disogok dengan mereka datang ke rumahnya karena namanya berdiam di sana. Karena di sana ada tabut perjanjian. Jadi walaupun mereka itu hidup di dalam kecurangan, hidup dalam dusta, hidup dalam penipuan, mereka membunuh dan yang lain-lain, mereka berzina, tapi asalkan mereka datang ke rumah Tuhan, karena di situ nama Yahweh ditegakkan, di situ ada tabut perjanjian, seolah-olah Tuhan akan silau. Tuhan akan tutup mata dengan dosa, kesalahan dan pelanggaran mereka. Nah, ajaran yang seperti ini berkembang sampai sekarang. Ketika Yesus mati menebus dosa umat manusia. Ada begitu banyak pendeta, saudara, dengan segala pengajarannya, dengan talentanya, memberikan jaminan kepada jemaatnya, kepada umat Tuhan. Kalau engkau menjalani hidupmu hari-hari ini, jangan pernah engkau terintimidasi dengan dosa yang engkau lakukan. Baik dosa masa lalu, dosa yang sekarang engkau lakukan, bahkan sampai dosa yang akan datang yang engkau lakukan. Ingat, Yesus sudah menebus dosamu. Ketika engkau percaya kepada Yesus, maka jaminannya adalah selamat. Jadi cukup percaya kepada Yesus, nggak peduli dosa kita sehitam seperti apa, semerah seperti apa. Yang penting beriman kepada Yesus, maka jaminannya adalah keselamatan. Karena bacanya sepotong. Karena kutipnya ayat-ayatnya hanya sepotong-potong. Hati-hati saudara. Melihat firman Tuhan ini harus secara utuh, harus secara menyeluruh. Nggak bisa kita melihatnya hanya sepotong-sepotong. Kita ambil ayat per ayat hanya sesuai dengan kepentingan kita, kemauan kita. Hanya untuk meluruskan tujuan kita, motivasi kita, yang tidak lain agar supaya jemaatnya tetap datang, jemaatnya makin banyak, dan persembahannya pun banyak. Kalau kita baca, saudaraku, di dalam kitab nabi-nabi ada begitu banyak nabi justru yang disinggung, yang disindir, yang dimarah oleh Tuhan. Kenapa? Karena nabi-nabi ini, saudaraku, mereka bernubuat karena kepentingan, karena motivasi, karena perut. Makanya kalau ada persembahan di meja, mereka akan bilang damai. Damai sejahtera bagimu. Diberkatilah engkau dari tempat yang maha tinggi. Tapi kalau sudah nggak ada di meja, maka dia akan nyatakan perang. Yang dikeluarkan bukan lagi berkata, tapi terkutuk engkau karena mencuri milik kepunyaan Tuhan. Karena motivasi, saudara. Ada begitu banyak imam-imam, nabi-nabi yang menyimpang dalam kitab suci. Termasuk orang-orang Lewi sendiri. Kenapa? Karena motivasinya yang melenceng. Itulah sebabnya hati-hati, saudara. Dari konteks Kain dan Habel ini, mari kita baca. Kalau yang pertama tadi kita sedang berbicara tentang ibadah, maka hal yang kedua, kita akan berbicara dan melihat tentang yang namanya dosa. Hal yang kedua, saudara, berbicara tentang dosa. Coba kita lihat, saudara. Dosa ini munculnya dari apa? Ketika persembahan Kain tidak diindahkan, tidak diterima oleh Tuhan. Maka Kain
marah, panas, saudara. Kenapa dia panas? Karena iri. Karena dia cemburu, saudara. Dia iri, cemburu. Kenapa kok persembahan, kenapa kok ibadah daripada adiknya Habel diperkenankan, diterima oleh Tuhan, sementara dia tidak. Jadi kita bisa melihat dari sini ada dosa. Ketika Tuhan menegur yang namanya Kain, ketika dosa ini sudah mulai bercokol di dalam hatinya, dia marah karena iri, dia marah karena cemburu. Tuhan sudah memberikan peringatan. Harusnya ketika Tuhan memberi peringatan akan dosa yang sedang mengintip di dalam hati daripada Kain, harusnya Kain harusnya dia sadar, harusnya dia selesaikan. Setidaknya orang, kalau bahasa kita sekarang, introspeksi diri. Kenapa kok persembahan dari si adikku Habel itu kok diperkenankan? Kok diindahkan Tuhan? Kenapa aku tidak? Introspeksi diri, koreksi diri. Orang kalau sadar posisinya salah, sadar dia berdosa, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Tetapi Kain tidak, saudara. Kain tidak. Bahkan kalau saudara baca firman Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Kain, apakah Kain meresponi? Tidak loh, sudah. Walaupun mungkin dalam kurun waktu yang beda, memang kalimatnya bersamaan kalau kita baca tadi. Ya, dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 kan Tuhan berfirman. Ayat yang ke-8 kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Tuhan sudah ingatkan kepada dia, Tuhan sudah peringatkan dengan sangat tegas dan keras. Hati-hati Kain. Malah Kain gak respon, saudara. Peringatan Tuhan tidak direspon oleh Kain. Dengan kata lain, Kain tidak menghargai apa yang disampaikan Tuhan. Apalagi kalau peristiwa ini kita bikin, saudara, jadi satu adegan. Tuhan ngomong sama Kain, tapi Kain malah ngomong sama Habel. Jadi Kain bukan meresponi apa yang disampaikan Tuhan, ya, tetapi malah dia justru tidak menghargai Tuhan. Ayat 8 bilang justru Kain ngomong sama Habel, Dik, ayo kita jalan. Dia nggak hargai loh, saudara, pernyataan Tuhan. Dia nggak hargai perkataan Tuhan. Jadi kita melihat, saudara, dosa ini kalau tidak diselesaikan cepat, ketika Tuhan memberikan warning, ketika Tuhan memberikan peringatan, maka dosa ini akan terus melahirkan dosa. Maka jangan pernah anggap remeh yang namanya dosa, saudara. Harus cepat diselesaikan. Coba kita lihat kan, dari yang tadinya marah, iri, dendam, ya, kemudian dia dosanya tidak menghargai Tuhan. Ketika ini dibiarkan terus, maka merembet kepada pembunuhan. Ini, saudara, dosa melahirkan dosa, melahirkan dosa. Maka jangan anggap remeh yang namanya orang iri, dendam, sakit hati, benci sama sesama. Firman Tuhan katakan tadi 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Kamu membenci saudaramu, kamu sudah sama seperti membunuh dia. Kan ada cerita, ada 2 orang ini tetangga, waduh, irinya itu luar biasa. Bersaing karena saling iri. Kalau kita iri kepada hal yang baik, iri kepada hal yang positif, itu baik. Kita marah ketika kita melihat orang melakukan dosa, itu baik. Ketika orang melakukan sesuatu yang tidak benar, itu baik. Kita iri, wih, saya iri loh. Mereka kalau satu keluarga itu bisa memuji Tuhan sama-sama, ibadah sama-sama, itu iri yang baik.
Wih, saya iri loh, Pak Tara bisa satu tahun ini belum tutup tahun sudah 12 kali baca. Jadi itu iri yang baik. Tetapi iri yang negatif itu bahaya. Nah, dua orang ini saling iri, itu iri yang negatif. Ya, saling iri yang negatif. Akhirnya dua-dua saling benci, saling dendam. Nah, satu waktu saudaraku, dalam cerita ini dua-duanya datang kepada Tuhan. Dua-dua datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan malas mau ladeni, Tuhan utus malaikatnya. Lu pergi, layani mereka. Malaikat waktu lihat dua orang ini yang saling iri dalam hidupnya, saling benci satu dengan yang lain, bilang kepada mereka, siapa yang mau mengajukan permohonan permintaan? Dua-dua ajukan tangan. Malaikat bilang, tapi ingat, apa yang kamu mohonkan, apa yang kamu minta, itu akan aku berikan 2 kali lipat kepada yang satu. Jadi kalau misalnya yang satu berdoa minta supaya dia jadi kaya, temannya di samping itu akan 2 kali lebih kaya. Kalau dia minta misalnya uang 1M, di sebelah dapat 2M. Jadi kamu mau minta apa? Terserah. Tapi kamu harus ingat, apa yang kamu minta itu akan aku berikan kepada temanmu 2 kali lebih banyak. 2 kali lipat. Tapi dasar manusianya ini iri hati. Istilahnya senang kalau lihat orang susah, sengsara, tetapi susah kalau lihat orang senang. Ini orang sirik, ini orang iri. Maka mereka bingung berdua, mereka mau minta apa? Kalau saya minta supaya saya jadi kaya, yang di sebelah akan 2 kali lebih kaya, karena dasarnya iri. Akhirnya apa yang mereka masing-masing minta? Yang satu minta, Tuhan, butakan mata saya satu. Supaya kalau matanya satu buta, berarti yang di sebelah dua-duanya buta. Yang satu juga nggak mau kalah. Tuhan, buat kaki saya satu itu buntung. Supaya apa? Yang sebelah dua-dua. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu dalam cerita ini? Karena dasarnya iri, jahat. Gak mau lihat orang senang, gak mau lihat orang berhasil, maunya lihat orang susah dan dia yang senang. Nah, jadi kembali lagi saudara, dari awal dosa iri tadi ini, ketika tidak diselesaikan maka merembet sampai kepada pembunuhan. Sudah bunuh saudara, ya, sudah bunuh. Apa yang terjadi ketika Tuhan tanya, Kain di mana adikmu? Nggak sadar juga, akhirnya melahirkan dosa yang lain. Dia berbohong kepada Tuhan. Aku nggak tahu. Emang aku penjaga adikku. Jadi jangan pernah kita menyepelekan yang namanya dosa. Kalau dosa saudaraku yang pertama tidak diselesaikan, saudara tidak sadar, makanya Tuhan ingatkan dosa itu apa? 1 Yohanes 3 ayat 4 bilang dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Selama saudara nggak sadar hukum Tuhan itu apa, maka saudara akan terus melahirkan dosa, melahirkan dosa, dan melahirkan dosa. Maka harus diselesaikan. Contoh saudaraku yang namanya Daud. Waktu dia sedang berjalan-jalan katanya di suatu istana, wah dia lihat katanya ada perempuan. Si Bathsheba ini sedang mandi. Ya. Loh, siapa yang salah katanya? Ada yang tafsir Daudnya yang salah karena keinginan. Ada yang tafsir lagi bilang ya Bathshebanya yang salah, ngapain mandi kok nggak pakai baju? Kan bisa aja mandi pakai baju. Ya. Jadi sekali lagi kan ini penting, makanya kita juga penting. Itu juga Pak Gembala manusia.
Jadi jangan kepalanya bagian atas ditutup, tapi di bawahnya dibuka. Akhirnya Pak Gembala nggak bisa konsentrasi, bingung gitu kan, lihatnya bawah melulu, kan begitu. Nah jadi kembali lagi, kan ini penting. Akhirnya disuruh ambillah yang namanya Bathsheba. Siapa perempuan itu? Oh itu istrinya Uria. Nah kita lihat saudara, ya, nggak diselesaikan di sini saudara. Keinginan ini tidak diselesaikan, maka akan berlahirkan dosa. Lahir dosa apa? Dosa zina. Ketika zina ini saudara, apa yang terjadi? Bathsheba bilang, kirim orang, sampaikan kepada Daud. Sudah ada di dalam. Sampaikan kepada Daud. Waduh, ternyata berhasil. Harusnya ini teguran. Kan begitu. Loh, harusnya ini teguran Tuhan kepada Daud. Tetapi saudaraku nggak selesai. Belum selesai. Daud dia berpikir saudara, waduh, kan Uria ini dikirim. Uria dikirim bersama dengan Yoab di sana di medan perang. Kalau medan perang itu bukan kayak kita saudara satu hari. Ini bisa makan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka atur strategi perang sana. Makanya saudara, kenapa ada yang namanya intel para istri sekarang di dalam kalangan yang namanya TNI? Kenapa? Zaman dulu saudara itu banyak sekali kejadian. Ketika misalnya Aceh, ketika misalnya Timur dulu, lakinya suaminya bertugas di Timur selama setahun, isinya dinas juga. Kok bisa pulang-pulang? Waduh, kok saya nggak ada, pulang-pulang lagi gendong-gendong, kan begitu. Nah begitu juga di otak namanya Daud. Gimana caranya? Uria masalahnya di medan perang. Kok bini bisa ada isinya? Suruh pulang. Pulang tujuan apa? Dikasih hadiah sama Daud supaya dia pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, satu kamar sama istrinya, dia aman. Kalaupun misalnya istrinya hamil, dia cuci tangan. Lu kan pulang. Memang licik itu. Licik, tapi nggak diselesaikan saudara. Uria ternyata nggak mau saudara. Dia nggak mau pulang. Daud mikir lagi, pusing gua, kasih minum. Biasanya orang kalau mabuk kasih peci, udah kalau udah mabuk saudara, pasti pulang. Uria waktu mabuk pun nggak mau pulang saudara. Masakan aku mau pulang ke rumahku, tidur dengan istriku enak-enak, mandi, sementara teman-temanku di medan perang mempertaruhkan nyawa. Kok tega-teganya? Mentoklah Daud saudara. Ya, gimana caranya ini? Akhirnya tulis surat. Matrai. Titiplah melalui Uria, suruh kasih kepada panglimanya. Jadi Uria yang bawa ini bawa surat matinya sendiri. Gitu. Coba saudara, lu bawa ini ya surat ini penting. Uria nggak tahu yang dia bawa ini adalah surat matinya sendiri. Surat pengantar eksekusi, lu taruh dia yang paling depan. Itu kejahatan luar biasa. Ya toh? Mana yang musuh yang tempat paling rawan, yang musuhnya kuat, lu taruh dia di sana. Ya. Jadi kita bisa melihat kenapa dari awal nggak diselesaikan, akhirnya melahirkan dosa. Sehingga itu kejahatannya luar biasa, saudara. Sebenarnya dalam berbagai macam cara, mungkin waktu si Bathsheba hamil, mungkin Daud mau ditegur, kagak sadar, ya. Dengan segala kelicikannya, saudara, dia berupaya supaya lepas dari jerat. Nah ini bahaya, makanya penting bagi kita, saudara. Kalau kita hari ini dengarkan firman Tuhan dan kita tahu apa itu dosa, melawan hukum Tuhan, kita tahu sesuatu yang kita jalankan ini gak benar di hadapan Tuhan, maka sadar, berhenti lakukan itu.
berbalik untuk melakukan yang benar. Kalau ternyata apa yang kita jalankan selama ini bukan merupakan perintah Tuhan, tetapi ternyata merupakan perintah manusia, ternyata merupakan perintah dari organisasi, termasuk mungkin perintah dari sinode, tetapi yang kita jalankan itu bertentangan dengan perintah Tuhan, hari ini engkau dengarkan, maka engkau harus sadar, berhenti, stop, dan kita berbalik untuk mencari kebenaran, mencari kebenaran yang hakiki. Jangan biarkan dosa akan terus melahirkan dosa, karena dampaknya itu fatal. Hal yang perlu kita sadari dari pihak Tuhan, ketika Kain melakukan dosa, melahirkan dosa, tidak sadar dan melahirkan dosa, dia lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang maha tahu. Mungkin ketika kita melakukan dosa, mungkin saja orang di dekat kita, istri kita tidak tahu. Ya. Kalau mungkin kesaksian dulu Pak Tara, ya mungkin ibu anak hanya feeling sajalah. Ya biarkan saja, yang penting dia pulang ke rumah. Kan begitu. Ya, tidak apa-apa deh. Yang penting fisiknya masih pulang. Kan ada istilah kalau kelompoknya Pak Tara bilang kalau ingin makan kambing katanya beli sate aja. Nggak usah pelihara kambingnya kan gitu. Karena kalau sate kita makan dagingnya, ya tusuknya kita buang. Nggak usah kita pelihara kambingnya. Kalau pingin makan daging kambing, ya. Jadi mungkin ibu anak berpikir dulu yang penting dia nggak punya kambing yang lain, saya aja yang jadi kambingnya kan gitu. Ya, nggak apa-apa dah. Dia mau pingin makan sate di luar biar aja. Nah kadang-kadang kita berpikir mungkin ketika kita melakukan dosa, ya, toh juga nggak ada yang ngelihat, toh juga nggak ada yang tahu. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Kalau saudara suka lihat nonton, kalau dulu saya hobi nonton film Tom and Jerry, ya, kan ada tuh Tom and Jerry yang namanya burung unta. Burung unta itu saudara kalau lagi dikejar musuh, ya, dikejar sama si dog ini, si anjing, wah, burung unta kan larinya kencang. Tapi ketika dia merasa nyawanya terancam, maka dia akan menyembunyikan kepalanya doang, saudara. Jadi kepalanya disembunyikan, badannya seutuh-utuh di luar. Dia pikir lawannya nggak lihat dia pikir. Padahal lawannya lihat orang badannya burung unta sebesar gitu. Jadi dia kalau terancam burung ini, kepalanya doang yang diumpetin, badannya mah di luar. Nah banyak orang-orang berpikir, ya, banyak orang Kristen berpikir ketika mereka melakukan dosa, toh juga nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Mereka lupa bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha tahu. Maka saya mau katakan harus kita sadar. Karena kita menyembah bukan hanya kepada Tuhan yang maha tahu, tetapi dia juga Tuhan yang maha adil. Dia akan membalaskan setiap perbuatan sama seperti yang namanya Kain. Saya percaya setiap agama ada kayaknya sih mengajarkan atau meyakini yang namanya hukum karma. Di Hindu bilang hukum karma, mungkin juga di Muslim bilang hukum karma. Kalau kita juga ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Saul bilang kamu menabur di dalam kedagingan, kamu akan menuai kebinasaan. Tapi kamu menabur di dalam roh, kamu menabur dalam kebenaran, kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi ini yang harus kita sadar, bahwa upah dosa itu ialah maut. Upah dosa ialah penghukuman yang kekal. Nah kalau kita tidak merasa, kita tidak sadar apa itu dosa, kita masih enjoy bahkan dengan dosa yang kita lakukan. Loh, ada orang enjoy, saudara. Dia pelihara istri 2, dia enjoy. Dia anggap itu pun bukan dosa. Ya. Dia korupsi, dia anggap itu pun bukan dosa. Maka dia akan enjoy dengan dosanya. Dia makan hasil korupsi, makan nikmat aja. Dia pelihara 2 istri pun dia nikmat saja, karena dia tidak menganggap itu dosa. Nah begitu juga kita di dalam iman.
Kita sebagai umat-umat Nasrani, kita harus tahu apa itu dosa. Ingat yang saya katakan tadi, dosa itu ialah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Selama kita tidak tahu apa itu dosa, apa itu hukum Tuhan, maka kita tidak akan pernah sadar bahwa kita sudah melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Maka kita harus tahu hukumnya itu apa, undang-undangnya itu apa. Ibarat kita sekarang ini kan kita negara undang-undang. Kita tahu nanti kita itu melanggar atau tidak itu karena berdasarkan undang-undang. Makanya kerjaan-kerjaan orang-orang hukum yang sebenarnya ngerti undang-undang, ya, tidak selamanya orang hukum itu dia akan berdiri di atas kebenaran. Ya. Maka ada istilah berani membela yang bayar, bukan membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Nah, ketika prinsip ini sudah rusak, ya, maka kerjaan daripada para pakar hukum yang ahli-ahli, kalau kita lihat, saudara suka nonton yang namanya ILC, ya, saudara akan lihat di situ bagaimana terjadi perang argumen antara pakar-pakar undang-undang. Nah, masing-masing ini suka mencari yang namanya celah, kelemahan daripada undang-undang itu, undang-undang yang didakwakan. Maka hati-hati saudara, kalau kita tidak paham tentang undang-undang, kita bisa dijerat tuh saudara. Misalnya tentang undang-undang pornografi, tentang undang-undang apalagi yang namanya apa tuh? IT itu. Kan kita orang awam. Nah, kalau kita nggak ngerti tentang undang-undang yang mengatur itu, kita akhirnya bisa terjebak. Akhirnya kita terjerat. Dan konsekuensinya, kita akan dicebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Karena ada undang-undang. Jadi orang nanti akhirnya sadar, orang nanti mengerti, orang baru ya, ketika akhirnya di pengadilan berdasarkan undang-undang pasal ini, ayat ini dan segala macam. Oh, baru di situ kita sadar ternyata ada undang-undang yang mengatur. Selama kita tidak tahu, kita tidak sadar akan undang-undang itu, ya, kita tidak mungkin hati-hati dalam menjalani hidup ini. Tapi kalau kita tahu ada undang-undang menjadi warning bagi kita, maka kita akan berusaha untuk tidak melanggar. Begitu juga kita dengan undang-undang Tuhan. Selama kita tidak tahu apa itu undang-undang Tuhan, yang mana hukum dan ketetapan Tuhan, pasti kecenderungan kita manusia, sekalipun kita mengaku anak Tuhan, kecenderungan kita pasti akan melanggar hukum-hukum Tuhan. Karena kita tidak tahu hukum yang mana. Kita tidak pernah ngerti undang-undang Tuhan itu mana-mana. Apa itu undang-undang Tuhan? Jadi ketika kita melanggar pun, kita berdosa pun, kita tidak menganggap, kita tidak merasa bahwa kita berdosa. Kita nggak menganggap kita berdosa. Makanya penting sekali kita memahami tentang undang-undang Tuhan. Bacalah kitab suci itu. Jangan hanya kita baca sesuai dengan kepentingan kita. Jangan hanya kita mau terima apa yang cocok buat kita. Yang tidak cocok buat kita, kita nggak mau terima. Ada banyak orang beranggapan bahwa perjanjian lama itu sudah selesai. Jadi kita baca saja perjanjian baru. Nah, ini yang salah kaprah, saudara. Padahal perjanjian baru itu justru menggenapi perjanjian lama. Nggak mungkin ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Tidak mungkin ada keselamatan di dalam Yeshua. Tidak mungkin ada penggenapan itu kalau tidak dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kita memegang kebenaran itu bukan hanya dari Mattityahu sampai Wahyu, tetapi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya. Yang dasarnya itu tidak lain adalah lima kitab Mose. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, jadi saudaraku, renungkan ini. Kita menyembah kepada Tuhan yang adil. Siapa yang berbuat, siapa yang berdosa, dialah yang akan dihukum. Yehezkiel pasal 18 dari ayat yang ke-1 dan seterusnya menjelaskan di sana bahwa masing-masing orang akan
mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang adil. Betul Dia pengasih penyayang, betul Dia pengampun. Tetapi kita harus ingat bahwa Dia Tuhan yang panjang sabar. Bukan maha sabar, tetapi panjang sabar. Panjang sabarnya Tuhan ada batasnya. Batasnya sampai kapan kita tidak tahu. Kalau hari ini kita masih hidup dan bernafas, hari ini kita masih ada, berarti Tuhan masih sabar menantikan kita, supaya kita terus memperbaiki diri kita, hidup kita, supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan kita hanyut di dalam dosa. Sadar, selesaikan, dan mari kita sama-sama beralih untuk hidup di dalam kebenaran yang hakiki. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah Midras hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan datang untuk menyembah Tuhan.